Nuaiman dan kisah lucu dalam syaf pertempuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau mendengar kisah tentang seorang sahabat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tak hanya berani di medan pertempuran, tetapi juga memiliki selera humor yang membuat banyak orang tersenyum, bahkan di tengah suasana tegang? Dialah Nuaiman bin Amr radhiyallahu anhu. Sosok yang begitu dicintai oleh Nabi, tak hanya karena keimanannya, tetapi juga karena kelucuan dan kelugasan. Hatinya yang membuat suasana menjadi lebih hangat. Dan pada kesempatan kali ini, izinkan aku membagikan satu kisah yang terjadi di saat yang mungkin tak terbayangkan. Akan ada tawa di dalamnya, yaitu saat barisan pasukan tengah bersiap menghadapi pertempuran. Kala itu, pasukan kaum muslimin tengah bersiap menghadapi musuh. Di bawah komando Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat berdiri tegap dalam syaf yang rapi. Medan pertempuran belum dimulai, tapi suasana sudah mulai menegangkan. Angin gurun menyapu wajah-wajah para pejuang. Pasir menari-nari di kaki-kaki mereka, dan ketegangan perlahan merayap ke dalam hati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana biasanya, mengecek barisan pasukan. Beliau ingin memastikan bahwa setiap prajurit berdiri dalam satu barisan yang lurus dan teratur. Sebab kerapian syaf dalam pertempuran adalah salah satu bagian dari kemenangan itu sendiri. Dengan sebuah tongkat kecil di tangannya, Rasulullah mulai meluruskan syaf. Jika ada yang maju sedikit atau mundur, beliau akan menyentuh tubuhnya dengan tongkat itu agar kembali ke barisan. Tibalah beliau di depan sahabat bernama Sawad bin Ghaziyah radhiyallahu anhu. Sawad kala itu berdiri agak sedikit maju ke depan dibanding syaf yang lain. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyentuh perutnya dengan tongkat seraya bersabda, "Luruskan wahai Sawad." Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Sawad yang terkena sentuhan tongkat itu tiba-tiba berkata, "Ya Rasulullah, engkau telah menyakitiku. Aku ingin membalas." Seketika suasana menjadi hening. Para sahabat saling berpandangan. Apakah ini sebuah protes terhadap Rasulullah? Ataukah ada sesuatu yang lain? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tenang dan penuh kasih sayang bersabda, "Jika begitu, balaslah aku wahai Sawad." Beliau kemudian menyingkapkan perut beliau agar Sawad bisa membalas dengan setimpal. Namun lihatlah keajaiban hati para sahabat. Bukannya membalas dengan tongkat, Sawad malah mendekat, memeluk Rasulullah dan mencium perut beliau dengan penuh kecintaan. "Apa yang engkau lakukan, wahai Sawad?" tanya Rasulullah dengan senyuman. "Aku tahu bahwa kita akan segera berperang dan mungkin aku tak kembali. Maka aku ingin agar saat terakhirku di dunia ini, tubuhku menyentuh kulitmu ya Rasulullah." Air mata pun mengalir dari banyak mata yang menyaksikan. Namun, di antara mereka ada satu orang yang tertawa, terpingkal-pingkal, sambil berusaha menahan suara. Siapa lagi kalau bukan Nuaiman bin Amr? Melihat kejadian itu, ia pun spontan berseru, "Wahai Sawad, andai aku tahu itu boleh dilakukan, aku pun akan maju 2 langkah dari barisan agar disentuh Nabi dan bisa memeluk beliau." Sontak para sahabat tertawa. Tegangnya suasana pertempuran seolah mencair oleh seloroh Nuaiman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tertawa kecil, lalu menatap Nuaiman sambil bersabda, "Engkau selalu tahu bagaimana menghidupkan hati kami, wahai Nuaiman." Dan benar saja, tak lama kemudian, pasukan muslimin bergerak maju dengan semangat. Mereka tak hanya membawa pedang dan tombak, tapi juga hati yang hangat karena cinta dan tawa yang baru saja terjadi. Di tengah medan perang, bahkan satu tawa kecil bisa menjadi sumber kekuatan besar. Sahabatku, kisah ini bukan hanya sekadar lelucon di medan perang. Ini adalah cerminan betapa Nabi kita adalah sosok yang penuh cinta, kasih sayang, dan kelembutan. Beliau tidak marah ketika Sawad berkata ingin membalas. Beliau justru membiarkan dirinya disentuh dan menunjukkan bahwa keadilan tetap dijunjung, bahkan oleh seorang Nabi. Dan dari Nuaiman, kita belajar bahwa tawa yang tulus dapat menjadi pelipur lara dalam suasana paling menegangkan sekalipun. Dalam situasi genting, ia mampu menghadirkan keceriaan yang menyejukkan hati, tanpa mengurangi kehormatan dan keteguhan jiwa seorang pejuang. Pesan moral, kelembutan adalah kekuatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa pemimpin yang bijak tidak mudah marah, bahkan saat dihadapkan pada hal yang mengejutkan. Tawa yang sehat adalah anugerah. Nuaiman mengajarkan bahwa humor yang tidak melukai siapapun bisa menjadi jalan untuk memperkuat ukhuwah dan mengangkat semangat.
Cinta kepada Rasulullah adalah cinta yang suci. Lihatlah Sawad, ia lebih memilih memeluk Nabi daripada membalas. Ini cinta yang datang dari hati yang mengenal kemuliaan. Setiap detik bisa menjadi amal. Bahkan detik menjelang pertempuran pun bisa menjadi waktu untuk mendekat kepada Nabi dan kepada Allah. Sebagaimana dilakukan oleh Sawad dan Nuaiman. Sahabatku, semoga kisah ini menjadi pengingat indah bagi kita semua, bahwa dalam perjuangan hidup, jangan lupa untuk tetap tersenyum, mencintai, dan menghidupkan hati dengan kebaikan. Karena itulah ajaran Rasulullah yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.